Halo semuanya, saya Hermolina Syelagan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini, saya akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Fasilitator saya, Ibu Ernawati Stionugraheni, dan pengajar praktik saya, Ibu Rini Afrianti Malau. Teknya yaitu, CGP dapat mempraktekkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi terhadap murid di sekolahnya. Ciri-ciri restitusi adalah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi antara lain 1. Menstabilkan identitas, yaitu merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. 3. Menanyakan keyakinan, yaitu murid siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dan inilah penerapan restitusi yang saya lakukan terhadap 2 skenario permasalahan yang terjadi pada murid saya. Kasus pertama, Tania adalah siswi kelas 8 SMP yang jarang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kepadanya karena dia tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Silakan duduk, Tania. Oke. Tania tahu nggak kenapa Mem panggil ke sini? Kira-kira karena apa ya, Nak? Apa masalah Tania? Iya, tidak mengerjakan tugas. Oke, kenapa Tania tidak mengerjakan tugas, Nak? Karena nggak tahu cara mengerjakan dulu. Oh, karena nggak tahu cara mengerjakannya. Ya baiklah Tania. Jadi dari 5 tugas yang Mem kasih, masih berapa yang sudah Tania kerjakan? 1 aja. Masih 1 ya, Nak, ya. Oke, jadi di sini Tania, Mem tidak mencari-cari kesalahan Tania, dan bukan hanya Tania yang tidak mengerjakan tugas kok, masih ada beberapa yang lainnya. Jadi di sini Mem hanya pengen tahu apa sih masalahnya, kenapa Tania tidak mengerjakan tugas. Jadi ternyata tadi dia bilang hanya karena tidak tahu caranya, ya. Oke, sekarang kira-kira apa sih solusi yang bisa Tania buat supaya untuk kedepannya nanti Tania bisa mengerjakan tugas? Seharusnya aku nanya sama dia kayak mana cara mengerjakannya dan diskusi sama kawan-kawan di sana. Iya, baik Tania. Iya, jadi solusinya itu sangat bagus sekali. Jadi kalau memang tidak tahu cara mengerjakannya, Tania boleh tanya sama Mem, dan bisa juga mengajak teman berdiskusi untuk sama-sama mengerjakannya supaya tahu caranya, enak ya. Oke. Nah, Tania ingat nggak kesepakatan kelas kita bagaimana tentang tugas? Iya, apa itu? Setiap siswa harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya, bahwa setiap siswa harus mengerjakan tugas ya. Nah, sekarang Tania yakin nggak bahwa Tania nanti akan mengerjakan tugas ke depannya? Caranya gimana coba? Caranya aku akan menanya dan kalau ada tugas bagaimana cara mengerjakannya dan diskusi sama teman. Iya, baiklah Tania. Jadi solusi yang Tania berikan itu sudah bagus sekali, dan Mem yakin bahwa Tania nanti akan mengerjakan tugas ke depannya. Baiklah Tania. Jadi Tania sekarang sudah boleh kembali ke kelas Tania. Terima kasih. Ya. Hai, nama saya Tania Devita Nenggolan. Saya dipanggil Mem HS karena kesalahan saya tidak mengerjakan tugas. Mem HS tidak memarahi saya, tetapi memberi saya bimbingan dan arahan agar saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Kasus kedua yaitu, Johannes adalah siswi kelas 7 SMP yang datang ke sekolah memakai sendal
karena sepatu sekolahnya basah dalam perjalanan pulang dari sekolah akibat hujan, dan dia hanya memiliki sepasang sepatu sekolah. Ya, pagi. Silakan masuk, Yohanes. Silakan duduk, Nak. Iya. Apa kabar, Yohanes? Iya. Baik. Kira-kira Yohanes tahu nggak ya kenapa memanggil ke sini? Kenapa, Nak? Karena nggak pakai sepatu sekolah. Iya. Kenapa Yohanes nggak pakai sepatu ke sekolah? Karena sepatunya basah. Basah ya. Oke. Nah, kenapa nggak ada rupanya sepatu yang lain? Nah, terus kira-kira ada nggak solusi yang bisa Yohanes lakukan supaya kedepannya nanti bisa pakai sepatu? Nah, apa itu? Nak? Coba dikuatkan suaranya, Nak. Kalau ke sekolah itu pakai sepatu kan, terus kalau mau pulang diganti sepatu itu pakai sandal biar sepatunya itu nggak basah. Wes, mantap. Itu solusi yang bagus itu, Kak. Iya, jadi bawa persediaan sandal di tasnya ya. Oke, karena sekarang musim hujan. Nah, terus panggil Yohanes ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan Yohanes ya, Nak ya. Karena yang melakukan ini bukan cuma Yohanes, banyak lain juga. Nah, terus sekarang mau tanya, kira-kira apa sih yang terjadi kesepakatan kelas kita, Nak, tentang sepatu? Kesepakatannya malah setiap siswa tidak boleh harus memakai sepatu kita ke sekolah. Iya baik. Nah, oke. Nah sekarang mau tanya, apakah Yohanes yakin kedepannya nanti bisa memakai sepatu hitam ke sekolah setiap hari? Saya yakin saya mampu harus memakai sepatu sekolah. Mantap. Iya baiklah, Nak, kalau seperti itu. Oke. Jadi semoga nanti itu bisa terlaksana dengan baik dan sekarang Yohanes sudah bisa kembali ke kelasnya, Nak ya. Oke. Hai, saya Yohanes Manurung. Saya tadi dipanggil oleh Mem Hayes karena melakukan kesalahan yaitu tidak memakai sepatu ke sekolah. Namun, Mem Hayes tidak memberi saya, melainkan memberi saya arahan dan bimbingan supaya menjadi lebih baik lagi dalam hal disiplin ke depannya. Terima kasih. Kesimpulannya, setelah saya berkolaborasi dengan murid untuk mengatasi masalah mereka dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, akhirnya mereka mendapat solusinya dan memiliki keyakinan untuk memperbaiki kesalahan di masa yang akan datang, serta mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat dan lebih baik. Semoga video ini